Jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang telah diuraikan ke dalam sumbu X, Y, dan Z yang besarnya adalah satu satuan. Vektor satuan digunakan untuk menjelaskan arah suatu vektor di dalam suatu koordinat. Bisa koordinat 2 dimensi atau koordinat 3 dimensi. Yang pertama adalah koordinat 2 dimensi terlebih dahulu. Di sini disajikan koordinat Kartesius X, Y. Nah, ini adalah vektor P, anak-anak. Ini adalah komponen vektor P terhadap sumbu X, dan ini adalah komponen vektor P terhadap sumbu Y. Dan vektor satuannya jika terhadap sumbu X adalah I, dan jika terhadap sumbu Y adalah J. Vektor P dapat dinyatakan dengan P sama dengan PXI ditambah PYJ. Dan besarnya vektor P dapat dihitung menggunakan akar dari komponen-komponennya dikuadratkan, anak-anak. Jadi komponennya tadi adalah PX dan PY. Maka besarnya vektor P adalah akar dari PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Sekarang untuk koordinat 3 dimensi. Kalau yang tadi hanya X dan Y, sekarang ada 3. X, Y, dan Z. Kalau yang tadi hanya ada I dan J, sekarang ada K, anak-anak. Jadi vektor satuan terhadap sumbu Z ini adalah K. Vektor P dinyatakan dengan P sama dengan PXI ditambah PYJ ditambah PZK. Jadi bedanya di sini, di PZK-nya. Kemudian besarnya, caranya sama seperti yang 2 dimensi. Tinggal akar dari komponen-komponennya dikuadratkan kemudian ditambahkan. PX kuadrat ditambah PY kuadrat ditambah PZ kuadrat kemudian diakar. Anak-anak ingat kalau besar vektor pasti muncul tanda ini, anak-anak. Garis di antara dua vektor nih. Ini jadi vektor, kemudian ada 2 garis yang mengapit vektor tersebut. Ini adalah keterangannya bahwa PX, PY, dan PZ adalah komponen-komponen vektor P terhadap sumbunya masing-masing. Dan I adalah vektor satuan pada arah sumbu X, J adalah vektor satuan pada arah sumbu Y, dan K adalah vektor satuan pada arah sumbu Z. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah bisa membedakan untuk koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi? Baik, sekarang kita lanjutkan untuk operasi vektor satuan. Kita mulai dari penjumlahan. Misalnya ada 2 vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Ini adalah vektor A, AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Dan vektor B, BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Jika kita tambah A ditambah B, maka A ditulis dulu ditambah B. Kita tulis di sini. Kemudian yang I ditambah dengan yang I, yang J ditambah dengan yang J, dan K ditambah dengan yang K. Hasilnya adalah ini, anak-anak. Jadi AX ditambah BXI, kemudian ditambah AY, ditambah BYJ, kemudian ditambah AZ, ditambah BZK. Lalu jika pengurangan, mirip dengan penjumlahan, anak-anak. Hanya tandanya saja kalau yang tadi ditambah, ini sekarang dikurangi. Jadi bedanya di sini, ini dikurangi. Maka
AX dikurangi BX I ditambah AY dikurangi BYJ ditambah AZ dikurangi BZK. Kalau yang di sini selalu dijumlahkan anak-anak ya. Oke, agar lebih mudah kita kerjakan contoh soal ini. Jika diketahui vektor A 4i dikurangi 5j ditambah 3k dan vektor B 2i ditambah 2j dikurangi 4a, kita diminta untuk menghitung vektor A dikurangi vektor B. Dan besarnya vektor A ditambah vektor B. Anak-anak hati-hati, di sini tidak diminta untuk menghitung besar. Kalau yang di sini kita diminta untuk menghitung besar. Kita kerjakan yang A dikurangi B terlebih dahulu. A dikurangi B, berarti A 4i dikurangi 5j ditambah 3k dikurangi 2i ditambah 2j dikurangi 4k ini. Maka hasilnya adalah 4 dikurangi 2i ditambah negatif 5 dikurangi 2j ditambah 3 dikurangi negatif 4k. 2i dikurangi 7j ditambah 7k. Ini adalah hasil dari A dikurangi B. Tidak diminta untuk menghitung besarnya A dikurangi B ya anak-anak ya. Sekarang kita kerjakan yang B. Kalau kita jumlahkan, jadi ini ditambah 4, ditambah 2i, ditambah negatif 5, ditambah 2j, ditambah 3, ditambah negatif 4k. Maka hasilnya adalah 6i dikurangi 3j dikurangi 4k, dikurangi k. 6i dikurangi 3j dikurangi k. Anak-anak, ini jika tidak diminta untuk menghitung besarnya vektor A ditambah vektor B. Namun jika diminta untuk menghitung, maka akar dari 6 kuadrat ditambah negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan. 6 diperoleh dari sini, negatif 3 diperoleh dari sini, negatif 1 diperoleh dari sini. Hasilnya adalah akar dari 36 ditambah 9 ditambah 1, yaitu akar 46. Sudah paham anak-anak tentang penjumlahan dan pengurangan vektor? Baik, sekarang kita lanjutkan untuk perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar, anak-anak. Hasil kali suatu vektor A dengan skalar K itu bisa ditulis dengan KA. Misalnya, ada vektor A digambarkan seperti ini. Ini arahnya ke sini. Panjangnya garis ini adalah besarnya vektor A. Kalau kita diminta untuk menghitung 2A, maka nilainya nanti akan menjadi 2 kali lipat atau panjangnya menjadi 2 kali lipat. Tetapi arahnya sama dengan vektor A. Ini. Jadi besarnya atau panjangnya menjadi 2 kali lipat, tetapi arahnya sama. Kalau kita diminta untuk mencari negatif 2A, berarti vektornya menjadi 2 kali semula, tetapi arahnya berlawanan arah dengan vektor A. Nih anak-anak. Jadi semula panahnya ke sini, menjadi di sini panahnya. Ini adalah negatif 2A. Kemudian kita lanjutkan untuk perkalian titik atau dikenal dengan dot product. Perkalian titik atau dot product ini adalah hasil perkalian dua vektor yang menghasilkan nilai yang skalar. Jadi vektor dikalikan vektor hasilnya adalah skalar. Ini adalah gambarnya.
Jadi dua buah vektor A dan B mengapit sudut theta. A dot B itu sama dengan besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B dikalikan cos theta. Bagaimana hasil dari perkalian dua buah vektor yang dinyatakan dalam vektor satuan? Sesuai dengan definisi perkalian titik, maka perkalian vektor satuan dapat dituliskan. Anak-anak, ini seperti perkalian biasa, anak-anak. Jadi I dot I dot J, I dot K, J dot I, J dot J, dan seterusnya. Yang sama, I dot I, J dot J, dan K dot K itu nilainya 1, anak-anak. Sedangkan yang berbeda, misalnya I dot J, I dot K, dan seterusnya, nilainya adalah 0. Oke. Misalnya ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, kita diminta untuk menghitung A dot B, anak-anak. Untuk menghitung A dot B. Caranya menghitung, jadi A dot B sama dengan ini. AXI ditambah AYJ ditambah AZK dot BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Ingat, kalau ini dikalikan hasilnya ada 9. AXI dot BXI, kemudian AXI dot BYJ ditambah AXI dot BZK ditambah AYJ dot BXI ditambah AYJ dot BYJ ditambah AYJ dot BZK ditambah AZK dot BXI ditambah AZK dot BYJ ditambah AZK dot BZK. Tetapi yang kita gunakan hanya yang sama, anak-anak. I dot I, J dot J, dan K dot K. Karena yang tidak sama, I dot J, I dot K, dan seterusnya nilainya adalah 0. Jadi AXI dot BXI, I dot I nilainya 1 sehingga tinggal AXBX. AYJ dot BYJ, J dot J nilainya 1 sehingga menjadi AYBY. Dan AZK dot BZK, K dot K nilainya 1 sehingga nilainya menjadi AZBZ. Jadi sudah tidak ada IJK-nya lagi, maka ini menjadi skalar, anak-anak. Oke, sekarang kita masuk pada contoh dot product. Diketahui vektor F sama dengan I plus J plus K Newton. Dan vektor S sama dengan 3I ditambah 4J ditambah 6K meter. Kita diminta untuk menghitung usaha W. Kita tahu bahwa W adalah F dot S. Maka kita tulis F dan S-nya. Berarti nanti 1 dikalikan 3 ditambah 1 dikalikan 4 ditambah 1 dikalikan 6. Sudah tidak pakai IJK lagi. Hasilnya adalah 13 Joule. J di sini adalah satuan Joule, anak-anak ya, bukan J vektor satuan. Jadi hasilnya vektor dikalikan vektor, hasilnya adalah skalar. Sudah tidak mengandung IJK lagi. Baik, yang terakhir adalah perkalian silang atau dikenal dengan cross product. Cross product, kalau misalnya di sini ada vektor A, di sini ada sudut theta, maka di sini adalah asin theta. Dan jika ini B dan ini theta, maka di sini adalah B sin theta. Harus tegak lurus ya, anak-anak.
hasil dari besarnya A cross B adalah besarnya A dikalikan besarnya B sin theta. Hasil dari perkalian vektor adalah vektor lain yang mempunyai arah yang tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh A dan B. Perkalian silang antara dua vektor satuan adalah sebagai berikut. Kalau pada dot produk tadi yang sama nilainya adalah 1, I dot I, J dot J, K dot K nilainya adalah 1. Kalau pada cross product anak-anak nilainya adalah 0. Nah, lalu bagaimana jika yang hasil dari cross product yang berbeda? Misalnya, ini ada I, J, dan K. I cross J adalah K. J cross K adalah I. K cross I adalah J. Lalu dibalik, I cross K adalah negatif J. K cross J adalah negatif I. Dan J cross I adalah negatif K. Jadi kalau misalnya A cross B itu sama dengan negatif B cross A. Tidak sama anak-anak ya. Kalau dot product kan A dot B itu sama dengan B dot A. Kalau cross product beda. Misalnya di sini ada vektor A dan vektor B seperti pada dot product tadi. Kita diminta untuk menghitung A cross B anak-anak. Untuk menghitung A cross B. Sebenarnya kita bisa menghitung menggunakan hasil perkalian yang 9 ruas tadi. Tetapi terlalu lama anak-anak. Kita menggunakan tabel seperti ini saja. Kalau kita diminta untuk menghitung A cross B, maka komponennya A kita letakkan di atas. Sedangkan komponennya B kita letakkan di bawahnya. Tetapi jika B cross A, kita balik. Yang B yang di atas, yang A yang di bawah. Ingat menulisnya harus urut anak-anak. AX, AY, AZ, kita tulis sini. AX, AY, AZ. Kemudian ditambah dua komponen lagi. AX, AY. Kemudian yang B juga sama. BX, BY, BZ. Kita tulis BX, BY, BZ ditambah dua komponen lagi. BX, BY. Lalu kita garis anak-anak. Dari I kita garis miring ke kanan. AY, BZ. Kemudian J, AZ, BX. Kemudian K, AX, BY. I, AY, BZ. J, AZ, BX. Dan K, AX, BY. Jadi kalau kita tulis A cross B itu sama dengan AY, BZI ditambah AZ BXJ ditambah AX BYK. Kemudian sekarang kita ganti. Kita garis ke kiri mulai dari C. J AX BZ, I AZ BY, dan K AY BX. Yang biru tadi yang kita tulis tadi dikurangi yang hijau anak-anak. Dikurangi AX BZJ ditambah AZ BYI ditambah AY BXK. Kemudian sekarang kita tulis yang I dengan I, yang J dengan J, dan yang K dengan K. Hasilnya adalah yang I adalah AY BZ yang di depan, kemudian yang di belakang adalah AZ BY. Jadi AY BZ dikurangi AZ BYI ditambah AZ BX dikurangi AX BZJ ditambah AX BY dikurangi dengan AY BXK. Begitu anak-anak. Namun ini tidak usah dihafalkan ya anak-anak ya. Jadi kalau nanti kita diminta untuk menghitung cross product, kalian langsung membuat tabelnya ini saja. Jadi tidak perlu menghafalkan rumusnya ini.
Oke, sekarang langsung contoh saja. Kalau diketahui vektor F sama dengan I ditambah 2J dikurangi K Newton, dan vektor R adalah 0,8 I ditambah 0,2J meter, kita diminta untuk menghitung momen gaya yang ditimbulkan. Momen gaya ini adalah torsi, anak-anak. Sekarang kita kerjakan bahwa torsi itu R cross F, anak-anak. R cross F. Tadi R-nya adalah 0,8 I ditambah 0,2J. Cross F-nya adalah I ditambah 2J dikurangi K. Anak-anak tidak boleh terbalik, ya, tidak boleh terbalik. Jadi tadi yang di atas adalah ini, yang R-nya kita tulis di sini, R-nya komponennya adalah 0,8 dan 0,2. Kemudian karena tidak ada K-nya, maka di komponennya di K ini adalah 0. Lalu kembali kita tulis 0,8, 0,2. Kemudian yang F kita tulis urut 1, 2, dan negatif 1. 1, 2, dan negatif 1. Kemudian kembali 1, 2. Baik, sekarang kita garis terlebih dahulu ke kanan, mulai dari I, J, dan K. Maka kalau kita hitung 0,2 kali 0 kali negatif 1 itu adalah negatif 0,2, I-nya jangan lupa ditulis, ditambah ini adalah 0, ditambah 0,8 kali 2 adalah 1,6K, dikurangi yang serong kiri, nah dikurangi negatif 0,8J ditambah 0 ditambah 0,2K. Hasilnya adalah negatif 0,2 dan 0. Jadi negatif 0,2 dikurangi 0I ditambah, sekarang yang C, 0 dan negatif 0,2. Berarti 0 ditambah 0,2. 0,8 J ditambah sekarang yang K 1,6, yang di sini adalah 0,2. Berarti 1,6 dikurangi 0,2K. Hasilnya adalah negatif 0,2I ditambah 0,8J ditambah 1,4K Newton meter. Ini jika tidak ditanyakan besarnya momen gaya, anak-anak. Tapi jika ditanyakan besarnya momen gaya, ingat, kita harus mencari menggunakan akar dari komponen-komponennya. Di sini komponennya adalah negatif 0,2I, komponennya negatif 0,2, 0,8, dan 1,4. Kemudian dikuadratkan, ditambah, lalu di akar. Itu adalah besar dari momen gaya. Tetapi kalau tidak ditanyakan besarnya, cukup sampai di sini saja. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang vektor satuan? Kalau sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan selamat belajar.